Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Raya ya. Ini baru eh, ya, Alhamdulillah mudah-mudahan nah, siap ya. Kita dan kali ini kita akan menjelaskan tentang analisis korelasi ya. Ini eh, berkaitan dengan kita ingin melihat bagaimana hubungan gitu ya dalam penelitian. Nah, variabel itu kan sesuatu yang bervariasi. Kita akan melihat bagaimana hubungan antar variabel dan menggunakan salah satu analisis korelasi. Mungkin kalau akan penelitian, kita hubungan variabel dengan variabel yang itu kan analisis baik kita eh, baik. Nah, di dalam analisis korelasi ini ada beberapa hubungan gitu ya antar variabel. Ya, ada beberapa hubungan. Yang pertama ada yang disebut hubungan simetris. Ini hubungan simetris itu hubungan yang menyatakan gitu ya, sifat antara dua variabel tapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat atau hubungan saling namanya hubungan simetris. Dalam hubungan simetris ini kita tidak tahu mana yang disebut dengan variabel bebas, gitu ya, mana yang disebut variabel terpisah. Artinya ada kesetaraan, gitu. Ada kesetaraan eh, variabel. Ini sebagai contoh mungkin bisa kita lihat ini misalnya hubungan antara berpakaian mahal, gitu ya, dan penampilan. Apa yang mempengaruhinya? Apa yang dipengaruhi? Apakah berpakaian mahal itu variabel dan penampilan variabel terdekat, nah itu bisa saling ditukar, tidak jelas pengaruhi dari contoh antara penonton itu penonton sepak bola katanya dengan tingkat kebutuhan hampir sebagai atau bukan gitu. Ini yang eh, indikasikan tidak adanya keadaan yang pasti gitu ya. Karena variabel kita sering mendengar ada hubungan antara burung gagak katanya dengan seorang. Itu tidak jelas gitu. X mana variabel ini itu hubungan sini. Nah, hubungan berikutnya disebut hubungan kausal. Hubungan kausal ini adalah hubungan atau yang bersifat mempengaruhi antara satu variabel dengan variabel lainnya. Ini sudah jelas ya. Mana yang disebut variabel S, mana yang disebut variabel N. Misalnya hubungan antara tingkat pendidikan dengan kemampuan kerja.
Ini bisa kita jelaskan bahwa tingkat pendidikan itu variabel bebas. Dia akan mempengaruhi kemampuan kerja sesuai kelas di sini kan. Tingkat pendidikan itu akan memberikan pengaruh pada kemampuan kan semakin baik di tingkat karena itu kemampuan kerjanya itu diharapkan akan semakin baik. Nah, hubungan yang seperti ini yang disebut dengan hubungan kausal. Nanti mungkin akan kita lebih paham dengan kausal ini saat analisis analisis itu hubungan yang tidak jelas, jelas. Nah, di hubungan kausal ini jelas mana variabel jelas. Yang berikutnya ada hubungan interaksi itu hubungan timbal balik. Nah, di sini hubungan interaksi itu adalah hubungan atau lebih bersifat saling mempengaruhi, di mana kedudukan X dan Y itu bisa saling dipertukarkan. Jadi, secara logika, ya, kita bisa mempertukarkan variabel X mungkin variabel X bisa mempengaruhi ya, atau sebaliknya variabel Y bisa mempengaruhi. Nah, hubungan yang seperti itu yang kita sebut sebagai contoh misalnya bagaimana hubungan antara motivasi kerja dengan prestasi gitu ya. Nah, mungkin yang pertama-tama bisa kita lihat motivasi kerja itu bisa mempengaruhi prestasi kerja gitu ya. Kalau kita lihat orang yang memiliki motivasi kerja, nah itu dia akan memiliki prestasi yang baik. Nah, atau sebaliknya orang yang memiliki prestasi kerja itu dia akan memiliki motivasi yang baik. Itu bisa hubungan yang seperti itu atau hubungan timbal balik. Nah, kita lihat untuk mengetahui derajat hubungan ya antara variabel X dan variabel. Nah, kita bisa menggunakan analisis korelasi. Analisis itu adalah satu analisis, yang eh, gunakan untuk mengetahui derajat, ya, derajat hubungan. Nah, derajat hubungan itu ditentukan oleh koefisien korelasi. Nah, kemudian arah hubungannya itu ada dua, ada arah hubungan positif, ada arah hubungan negatif. Sehingga kita bisa tentukan bahwa koefisien korelasi itu besarnya, misalnya kira-kira antara -1 sampai 1. Ada juga yang ahli tidak menulis yang minusnya gitu ya. Jadi R itu di antara 0 sampai 1. Itu tidak diberi tanda minus. Tapi jelas nilainya itu di antara 1. Nah, kita bisa meramalkan apa keeratan hubungan tersebut. Keratan hubungan tersebut. Misalnya di sini ada beberapa pola hubungan ya, beberapa pola hubungan antara variabel X dan variabel. Itu bisa dilihat dari eh, sebaran titik-titik, sebaran titik.
Nah, kalau Anda lihat yang paling kiri ya, yang paling kiri itu adalah satu pola ya, di mana hubungannya itu positif. Nah, hubungan positif itu apa? Hubungan positif itu di situ dijelaskan jika nilai X naik, maka Y juga akan naik. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika X turun, maka Y turun. Nah, itu hubungan itu yang kita sebut hubungan positif. Jadi, sebaran titik-titik pada diagram, pada grafik. Nah, ada juga hubungan negatif. Nah, ini gambar yang kedua, ya, hubungan negatif. Hubungan negatif itu artinya jika X-nya naik, gitu ya. Nah, malah sebaliknya, Y-nya turun, gitu ya. Jika X naik, Y turun. Nah, jika X turun, maka Y naik. Nah, itu yang disebut dengan hubungan negatif berlawanan. Nah, gambar yang ketiga ini tidak jelas, ya. Tidak jelas. Tidak ada pola hubungan antara variabel X dan variabel Y. Ya, kita menyebutnya eh, untuk gambar yang ketiga itu tidak ada hubungan antara X dan Y. Tidak jelas, gitu ya. Kita bisa menentukan hubungan. Nah, itu kira-kira derajat hubungan. Nah, kalau kita maknai ya, kita maknai tadi kan koefisien korelasi itu berada di antara minus 1 ya, minus 1 sampai 1 yang menyebut dari 0. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sama nanti ada korelasi negatif, ada korelasi positif. Korelasi apa? Korelasi positif itu ada di nilainya positif nanti nilai R-nya. Jadi kalau nilai R-nya positif berarti korelasi positif. Kalau R-nya negatif nanti dari hasil perhitungan ya, R-nya negatif. Nah, kita lihat bagaimana menafsirkannya gitu ya. Menafsirkannya. Teman-teman bisa lihat dari tengah ya. Dari tengah. Nah, tengah itu kan titik 0,0. 0,0 itu tidak ada korelasi. Gitu ya. Korelasi. Kalau ke atas, di sebelah kanan itu dari 0 sampai 0,5 itu korelasi lemah. Tapi lemah. Kemudian 0,5 persis kita menyebut korelasi. Dari 0,5 ke 1 ya, cenderung korelasinya positif dan kuat. Nah, kalau 1,5 itu korelasi. Nah, begitu juga yang ke sebelah kiri ya. Sebelah kiri tinggal kita menyebutnya korelasinya negatif. Dari 0,0 sampai minus 0,5 itu negatif lemah. Dan minus 0,5 itu negatif sedang. Dari minus 0,5 sampai 1 itu negatif kuat. Dan minus 1,0 adalah negatif dan negatif. Itu kira-kira secara sederhana memaknainya. Gitu. Tapi nanti mungkin teman-teman bisa menemukan banyak ahli yang apa yang menuliskan batas-batas korelasi ya. Ada 0,0 sampai 0,2 misalnya lemah 2 sampai 4 apa gitu ya. 4 apa dan nah, tapi secara umum ya secara umum kalau mendekati 0 itu lemah baik positif negatif. Kalau di sekitar 0,5 itu biasanya sedang mendekati satu satu korelasinya kuat. Ya. Nah, untuk menghitung koefisien korelasi ada banyak persamaannya. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan SPSS ya.
Nah, di sini saya tunjukkan beberapa teknik ya, teknik menghitung koefisien korelasi. Ini yang paling banyak dipakai oleh teman-teman itu adalah korelasi produk momen dari Pearson. Ada syaratnya gitu ya. Syaratnya kita bisa menggunakan produk momen jika datanya itu data interval dan data rasio. Kira di pertemuan-pertemuan awal saya sudah menjelaskan apa itu data interval, data rasio, data nominal, data nominal. Nah, itu semua jenis-jenis data ya. Kan dilihat. Jadi koefisien korelasi dengan menggunakan Pearson product moment adalah untuk menghitung koefisien korelasi ya, jika datanya itu adalah data interval dan rasio ya. Penggunaannya untuk data yang berhubungan secara linear dan kontinu. Ini yang paling banyak dipakai. Data interval dan data rasio itu bisa menggunakan Pearson ya, moment. Kemudian data ordinal ya. Nah, data ordinal. Data ordinal itu koefisien korelasinya bisa menggunakan gamma atau kendal tau ya. Nah, ini. Kalau data kita data ordinal kedua-duanya ya, kedua-duanya, maka untuk menghitung koefisien korelasinya menggunakan gamma ya atau kendal tau. Nanti bisa dicek ya di SPSS atau di Excel gitu ya, rumusnya itu kira-kira seperti apa. Nah, untuk data ordinal yang lain ya, data ordinal yang lain itu bisa menggunakan kendal Somers dan Spearman Rho. Nah, ini yang paling banyak dipakai di data ordinal itu adalah korelasi Spearman ya. Nanti akan saya tunjukkan persamaan. Kira bagaimana persamaan korelasi Spearman. Nah, jadi korelasi Spearman itu sebetulnya korelasi produk N untuk data yang dalam bentuk ordinal. Gitu ya. Jadi kira-kira kira-kira maknanya sama dengan ya dengan korelasi produk momen, tetapi jenis datanya ordinal. Datanya ranking ya, rank order, rank. Nah, kemudian untuk data nominal itu yang biasa digunakan adalah koefisien P, koefisien Primus, koefisien kontinuitas. Yang banyak saya kira digunakan adalah koefisien kontingensi. Koefisien kontingensi ini banyak digunakan untuk menghitung koefisien korelasi untuk data nominal. Nah, itu beberapa rumus ya, beberapa rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung koefisien. Semuanya sudah ada di program Excel, program SPSS ya, jadi tidak usah takut, tinggal dibuka saja tutorialnya bagaimana misalnya menghitung korelasi produk momen, bagaimana menghitung korelasi Spearmans ya, itu bisa dihitung ya, bisa dihitung dengan tadi misalnya SPSS gitu ya, atau Israel ya, sekarang itu Israel. Nah itu ya. Nah tadi untuk nominal, nah itu sama yang paling banyak dipakai adalah koefisien kontingensi. Nah untuk data yang lain, untuk data nominal itu ada persamaan lain, ada persamaan lambda, ada Goodman, ada kava, koefisien tidak pasti. Nah itu yang banyak digunakan ya untuk jenis data. Nah, jadi sekali lagi menghitung koefisien korelasi itu sangat bergantung pada jenis data. Datanya data apa ya? Data interval, data rasio, atau data nominal. Nanti masing-masing apa rumus yang digunakan itu apa, bisa berbeda, bisa berbeda. Jadi tergantung dari
apa? Nah, tergantung dari jenis datanya. Di, di awal, nah kita sudah jelaskan. Oke, nah kembali tadi ya, bisa sudah jelaskan bahwa yang banyak dipakai ya perhitungan koefisien korelasi untuk data interval dan rasio adalah produk momen dari Pearson. Kita coba lihat ya. Coba lihat kalau secara manual kita ingin eh, menghitung koefisien korelasi menggunakan rumus n. Nah, secara sederhana bisa kita lihat ya di penjelasan slide ya ini hubungan antara variabel x dan variabel y akan korelasi produk n. Nah, mengapa disebut Pearson ya? Karena katanya ditemukan oleh Carl Pearson. Carl Pearson ini menemukan persamaan produk momen ya. Nah, ini persamaannya ya. Persamaannya nanti R-nya itu berapa gitu ya. R-nya berapa? Itu bisa ditentukan dari sini, dari X datanya, XI, YI ya. XI, YI, kurung, sigma, dan seterusnya gitu. Nah, untuk menghitung itu gitu ya, kita ingin menghitung. Kita lihat contoh. Nah, misalnya kita ingin melihat, ingin menghitung bagaimana hubungan antara jumlah SKS yang diambil. Nah, misalnya kita lihat contohnya. Kita ingin melihat hubungan antara jumlah SKS dan IPK gitu ya. Nah, apakah ada hubungan yang positif atau tidak gitu ya. Misalnya ini datanya bisa mengarang saja. Jumlah SKS gitu ya, ini sebagai variabel X itu jumlah SKS, variabel itu IPK. Nah, kalau data seperti ini udah data variabel X ya. 10, 10, 15, 10, 5. Ini IPK-nya 3, 2,5. Dan nah, dilihat tentukan nilai koefisien korelasi dengan metode pendapat dan jelas. Ini diminta kita mencari menentukan koefisien korelasi ya dengan produk momen sudah ditentukan ya. Nah, maka tahapannya kalau secara manual ya, secara manual kira-kira kita bisa menggunakan bantuan tabel seperti ini ya. Nah, ini ada tabel alat bantu ya. Nah, data yang diketahui kan data X dan data Y gitu ya. Nah, sementara tadi rumus hitung koefisien korelasi produk kan itu seperti kan nanti perlu beberapa kolom ya dari tabel sebagai alat bantu gitu ya, sebagai alat. Nah, jadi kolom ke satu nomor, kolom kedua itu dari soal ya, data variabel X, data variabel Y ya. Nah, kolom ketiga, keempat, dan kelima itu kolom bantuan untuk membantu supaya kita mudah menyelesaikan ke rumus ya, ke rumus. Kita perlu data XI kali YI ya. Ini ada data XI.
perlu data XI kuadrat, perlu data YI kuadrat. Nah, kalau kita hitung kira-kira seperti ini. Nanti dijumlahkan ya. XI kali Y itu dijumlahkan, ini berapa ya? 100. XI kuadrat tanda jumlahkan, ini ternyata 500 ya. Kemudian YI kuadrat dijumlahkan, ini 20. Kita ingin menghitung berapa koefisien korelasinya. Nah, masukkan ke rumus yang N kali dan sehingga kalau kita hitung, nah R-nya itu kan N-nya 5 ya. 5 kali 105, nah, hitung 50 ya. 10 kali Y-nya. Kalau kita hitung ternyata ya, ini 0,447 ya. Nanti hasilnya menyatakan terdapat korelasi positif antara jumlah S. Si positif korelasinya. Nah, kalau kita tafsir, itu kemana gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat 0,4 itu ya mendekati sedang ya. Positif masih berada di angka lemah dan di 0,4 saya kira mendekati sedang ya. Di koefisien korelasinya ya terdapat hubungan korelasi positif kategorinya sedang ya. Nah, jumlah SKS yang diambil dengan ekstasi. Itu contohnya. Oh, kalau kita menggunakan manual. Ya. Nah, bagaimana kalau menggunakan SPSS? Ya? Nah, ini. Kamu bisa ini, salin data ini SPSS. Ini contohnya, misalnya sebuah pabrik penggilingan padi ingin mengetahui kemampuan mesin produksi. Ya. Data diamati setiap jam untuk jangka waktu 20 hari. Data pengamatan disajikan pada tabel berikut. Ini ada hari ya. Hari ke-1, waktu bekerja dia 2 jam, hasilnya 10 ton misalnya. Kemudian hari kedua ini mesinnya bekerja 4 jam ya. Kemudian hasilnya ternyata 15 ton. Hari ketiga mesin bekerja 6 jam, hasilnya 18 dan seterusnya. Hari ke-10 itu 10 jam mesinnya hidup ya. Ternyata menghasilkan 29,75 ton dan seterusnya. Ini data ya. Nah, data ini kita masukkan ke sini. Jadi teman-teman nanti eh, install SPSS-nya, kemudian datanya masukkan ke sini. Hari tadi ya, contoh kasus kan ada 20 hari ya. Jadi hari itu dari hari ke-1 sampai hari ke waktu ya ini dalam jam ya. Kita masukkan variabel waktu ya. Kemudian hasil dalam bentuk hasil penggilingan ya dalam bentuk. Jadi masukkan dulu datanya gitu ya. Datanya masukkan kemudian variabelnya kita sesuaikan. Variabelnya kita sesuaikan. Ada hari, ada waktu, ada hasil. Nah, setelah data ini masuk, baru kita masuk pada tahap berikutnya, tahap analisis ya. Nah, teman-teman tinggal klik nanti analisis ya. Kita klik nanti bagaimana analisis. Ya, jadi itu kira-kira analisis analisisnya kira-kira seperti itu.
ya. Jadi eh, eh, ya. Nah, jadi teman-teman masuk pada analisis ya. Nah, analisis. Kemudian karena kita ingin melakukan apa analisis korelasi, di sini ada banyak pilihan ya. Teman ada banyak pilihan analisis ya. Ada macam-macam, ada deskriptif, ada tabel, ada macam-macam. Karena kita ingin menganalisis korelasi, nanti diklik di korelasi. Kemudian diklik di varian. Di tahap berikutnya, lakukan pilih analisis ya, dan korelasi dan bivariat. Nah, kita lanjut ya. Setelah diklik, masukkan variabel waktu dan hasil ya. Nah, kita centang di sini person. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nanti korelasinya itu mau apa? Karena tadi kita sedang mencontohkan person ya, maka yang dikliknya person. Nanti kalau Sperman ya diklik di sini Sperman. Dan ini kalau kendal tahu ya diklik saja. Nah, kemudian uji signifikansinya itu mau two tile atau one tile ya. Klik yang two tile artinya ujung kiri dan ujung kanan nanti penerimaan centang untuk person karena kita ingin apa ingin melakukan analisis korelasi menggunakan apa produk nominal. Lah outputnya, teman bisa lihat outputnya ya di sini di apa dimunculkan juga ada statistik deskriptifnya gitu ya. Waktu ini rata-ratanya berapa? 5,8. Hasilnya 18 ton ya. Ini padatnya kan ada 20 hari di proses hanya di 20. Kita ingin melihat person correlation ya antara eh, antara waktu ya. Nah, antara waktu dan hasil. Waktu dan hasil. Ini kira-kira hasilnya apa output korelasinya 0,9. Ini saya lihat korelasi yang tinggi gitu ya. Tapi angka 1 itu ternyata terdapat hubungan yang positif ya antara waktu ya, dengan hasil. Jadi semakin tinggi nanti waktu yang digunakan, nah tentu kan hasilnya akan semakin banyak gitu ya. Hasilnya akan semakin banyak. Itulah makna korelasi tersebut ya. Nah, jadi ada 0,97 itu kira-kira contoh ya penggunaan SPSS ya di dalam menghitung koefisien. Kan tidak usah takut ya, dengan cara menghitung ya. Cara menghitung sekarang sudah banyak software. Berikutnya dilakukan pengujian hipotesis. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Itu yang contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu apa menghitung koefisien Isi Prof, kalau ya enggak kalau hasilnya minus atau dia nol itu gimana, Pak? ya bagaimana kalau hasilnya minus ya. Nah, tadi kan ada dua Ya, ya. Prof. Ya, Ada betul. korelasi negatif, ada korelasi. Berarti kalau hasilnya nol itu tidak ada hubungan ya.
Tidak ada hubungan antara misalnya tadi waktu dengan hasil. Kita tidak bisa meramalkan. Nah, kalau negatif malah tadi sebaliknya. Semakin lama waktu gitu, yang dihasilkannya semakin sedikit ya, karena hancur atau apa gitu. Nah, itu bisa aja terjadi kira-kira seperti itu. Tapi untuk kasus yang real tadi ya, jadi ini data data ini saya kira dat- oke, data ini berdasarkan real pengamatan ya, berdasarkan real pengamatan. Nah, itu kita kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, kadang-kadang kalau kita coba-coba ya, coba misalnya ingin menghitung koefisien korelasi ya, koefisien. Nah, kira-kira mungkin saja ditemukan apa, ditemukan apa, korelasi yang negatif. Tapi kalau data real, kira-kira seperti mungkin ada juga yang secara real hubungannya negatif. Misalnya apa? Misalnya antara lama waktu menunggu gitu ya, dengan apa? Kalau Anda kan kalau nunggu lama gitu ya, dengan produktivitas mungkin ya. Kalau Anda ingin ketemu seseorang gitu kan, nah kan semakin lama menunggunya, semakin bosan gitu ya. Nah, maka produktivitas nanti yang dihasilkan dari pekerjaannya mungkin akan semakin menurun ya, akan semakin menurun. Itu kira-kira ya. Tapi kalau data data real kira-kira seperti itu. Oke, itu contoh produk momen ya. Nanti kita lihat ya, mungkin ada beberapa contoh hasil yang apa negatif. Misalnya ini ya, yang negatif itu antara usia mobil ya, usia mobil, usia kendaraan. Kalau usia kendaraan dengan harga gitu ya. Nah, itu kan itu hubungannya negatif ya. Kalau kendaraan itu semakin ya, semakin tua, maka harganya semakin turun kan ya. Nah, itu artinya ada hubungan negatif antara usia kendaraan ya. Ini bukan mobil antik, beda lagi. Jadi mobil biasa ya. Kalau mobil antik mungkin semakin tua bisa semakin mahal. Ini mobil biasa ya, mobil orang biasa itu kan ada korelasinya pasti negatif antara apa? Antara waktu dan harga kan ya. Semakin tua ya, mobil kita, nah, semakin tua mobil kita maka biasanya semakin murah harganya ya. Nah, semakin murah harga itu korelasi negatif kira-kira seperti contohnya gitu ya. Nah, kalau rumah tidak juga ya. Kalau rumah kadang-kadang tergantung posisinya di mana gitu ya. Nah, itu mungkin itu bisa di apa diramalkan. Kalau kendaraan biasanya usianya semakin lama itu semakin turun. Kalau kalau bangunan sulit dipastikan ya. Sulit dipastikan karena misalnya harga tanah di suatu tempat naik, mungkinnya kualitas bangunannya ya turun. Nah, mungkin hubungan negatif itu antara kualitas bangunan dengan waktu ya. Nah, semakin lama bangunan itu, semakin tua bangunan itu kan kualitasnya pasti menurun ya. Jadi kalau bukan dengan harga. Kalau dengan harga kan agak sulit ya kualitas umur bangunan dengan harga itu sulit. Tapi umur bangunan dengan kualitas saya kira bisa dilihat itu satu hubungan negatif kan ya. Nah, semakin tua bangunan itu kan kualitasnya semakin rendah ya. Mungkin teman-teman lihat perumnas ya. Perumnas semakin tua itu semakin tidak jelas gitu ya. Kalau yang nggak diurus, anggap aja tidak diurus gitu ya. Itu ya contoh hubungan negatif. Jadi bisa saja ditemukan nanti penelitian misalnya kualitas bangunan tahun satu kualitasnya masih 100.
Tahun kedua misalnya turun kualitasnya jadi 10. Tahun ketiga kan tahunnya nambah ya, tahunnya nambah kualitasnya menurun gitu ya. Kan kira-kira umur bangunan tuh seperti itu. Tapi kalau umur bangunan ya dengan harga saya kira agak sulit ya, agak sulit. Kadang-kadang ada bangunan tua masih mahal juga gitu ya. Nah, kalau dengan kualitas saya kira bisa. Itu saya kira contoh ya, contoh-contoh dari analisis hubungan ya di dalam arsitektur. Bisa, bisa lihat. Nah, jadi yang tadi itu kalau yang ini hasil ya, hasil dari pengamatan kira-kira seperti ini dan menunjukkan kalau dihitung, nah ini korelasinya positif ya. Nah, itu ya. Jadi yang pertama tadi yang saya sudah jelaskan di awal, yang paling banyak dipakai korelasi untuk data interval dan data rasio adalah koefisien korelasi range korelasi Peirce. Nah, yang kedua untuk data ordinal ya, data ordinal. Nah, untuk data ordinal yang paling banyak dipakai ya, kita lihat di beberapa jurnal itu koefisien korelasi rank Spearman ya, Spearman ranking ya. Nah, ini yang paling banyak. Jadi korelasi rank Spearman ini mengukur kedekatan hubungan antara dua variabel ordinal ya tadi. Jadi datanya ordinal. Kalau kalau tadi Pearson itu datanya interval dan rasio ya. Nah, interval dan rasio. Saya kira itu ya. Saya kira seperti itu. Nah, bagaimana menghitungnya? Nah, ini rumusnya ya. Nah, rumusnya dari rank Spearman R sama dengan 1 minus ya 6 di sigma B1 N dan ini rumusnya, ini contohnya ya. Nah, ini contohnya. Contohnya misalnya ada apa penilaian 2 orang juri ya terhadap 2 orang peserta lomba. Ya. Ini di arsitektur saya kira sering ya. Bapak Ibu ada yang pernah menjadi juri ya, menjadi, nah, menjadi juri. Gitu. Misalnya datanya seperti ini. Peserta A, ini misalnya juri 1 nilainya 80, juri 1 70, juri 2 80, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat. Ini kalau ini ranking, ini termasuk jenis data ordinal ya. Jenis data ordinal. Bentar ya. Oke, ya. Tuh, jadi ada rank Spearman ya. Rank Spearman itu adalah untuk koefisien korelasi ya dengan jenis data ordinal. Ini contohnya. Contohnya ya, misalnya ada lomba lah. Lomba, hanya itu ada A, B, C, D, F, A ya. Nah, ini ada 2 juri ya. Nah, sehingga mungkin eh, mengapa gitu ya, mengapa filosofi penilaian itu harus ganjil gitu ya. Nah, filosofi penilaian itu harus ganjil. Sebenarnya kalau genap nanti kalau ada yang sama, nah itu susah gitu ya. Nah, kalau sama semua susah menentukan caranya gitu ya.
Oke, kita lihat data ini ya. Misalnya peserta A. Peserta A dari juri 1 nilainya 70. Kemudian juri 2 8, B 85, 75, peserta C 65, 55, peserta D 50, peserta E 90, 85 ya. Peserta F 80, 70 dan seterusnya. Nah, maka untuk menggunakan rumus ini kan sama seperti Sperman ya, untuk menggunakan rumus ini gunakan tabel bantu. Tabel bantu ini salin aja juri 1, juri 1, juri 2. Nah, kita lihat juri 1 ya. Ranking satunya siapa dari juri 1? Nah, dari juri 1 ranking satunya itu 90 kan ya. 90. Jadi E itu dari juri 1 dia ranking 1. Yang B ranking 2 dan seterusnya. Dari juri 2 ternyata yang paling tinggi itu E gitu ya. Nah, yang paling tinggi bukan G gitu ya. G itu paling tinggi dari juri 2. Ya, kita bisa lihat dari juri 1 rankingnya ini ya. Ranking satunya E, ranking 2-nya B, ranking 3-nya F, dan seterusnya. Sedangkan dari juri 2 itu ranking satunya G, gitu ya. Ranking 2-nya E, dan seterusnya. Nah, maka untuk bisa menghitung rumus ini kita harus punya ini, alat bantu ini. Yang diperlukan B ya, sama B itu selisih ya. Selisih ranking ini 5 dikurangi 3, 2, 2 dikurangi 4, min 2, dan seterusnya. Nah, kemudian BI kuadrat. Jadi ini kolom ini di kuadrat. 2, 4, 4, dan seterusnya. Sehingga kita bisa hitung berdasarkan data ini korelasinya 0,667 ya. Nah, sedang gitu ya. Nah, kan idealnya kalau penilaian dari 2 juri itu harusnya korelasinya mendekati mendekati 1 gitu ya. Jadi kalau mendekati 1 itu artinya nilai yang diberikan oleh juri 1 dan juri 2 itu tidak berbeda secara signifikan. Kalau ini kan masih terlihat berbeda ya. Terlihat berbeda misalnya juri 1, pendapat juri 1, nah, ranking satunya itu G gitu ya. Dan menurut juri 2 G, menurut juri 1 E gitu ya. Ranking 2 menurut juri 1 itu adalah B ya. Sedangkan menurut juri 2 B itu 4 gitu ya. Kebalik. G itu menurut juri 1 ranking 4 dan ya ini bisa digunakan untuk melihat menghitung koefisien korelasi menggunakan Spearman rank, ya, rank Spearman. Nah, bagaimana kalau menggunakan SPSS? Kalau SPSS ya tinggal dimasukkan aja. Ini nomor responden, skor, ya skornya masukkan ke sini. Ya, skor 1, skor 2. Nah, ini seperti tadi ya. Lakukan analisis korelasi bivariat ya, sama. Masukkan datanya. Hanya yang bedanya di sini, kalau tadi yang dicontrengnya itu person ya, karena tadi itu kita ingin menghitung datanya itu data interval dan rasio ya, sehingga harus menggunakan person. Nah, maka sekarang datanya itu data ordinal, sehingga kita harus menggunakan rank Spearman. Nah, jadi pengetahuan statistika di sini adalah penting untuk menentukan analisis ya. Analisisnya itu pakai apa? Pakai analisis parametrik atau non parametrik gitu ya. Kalau di SPSS tersedia ya. Anda mau klik apa saja, SPSS-nya ya pasti ngitung gitu ya. Tapi logikanya yang kita menghitungnya yang kita harus paham ya. Misalnya data yang kita masukkan ini sekarang adalah data ordinal. Sehingga kalau data ordinal, koefisien korelasinya harus menggunakan rank Spearman ya. Yang dicentrangnya adalah Spearman.
Nah ini kira-kira ya. Kemudian sama seperti tadi nanti akan keluar. Nah ini korelasinya negatif. Nah datanya data apa ini? Datanya saya ngarang saja gitu ya. Datanya ngarang, tidak jelas. Sehingga tadi mungkin nggak ditemukan negatif mungkin ya. Ini contoh. Jadi ngarang-ngarang saja. Nah biasanya tapi kalau dari hasil pengukuran real, nah kita jarang menemukan korelasi yang negatif ya. Kecuali yang seperti tadi antara usia mobil dengan harga itu emang secara logika saja akan negatif. Nah, jadi biasanya kalau secara logika itu negatif, maka biasanya hasil output dari perhitungannya ya negatif. Kalau secara logika positif, itu kira-kira korelasinya juga akan positif. Jadi yang pertama sebelum menghitung, nah itu perlu kajian teori dulu gitu ya. Perlu logikanya dulu. Ya. Nah, sehingga penting di apa? Di penelitian kuantitatif itu kedudukan teori kan menjadi sangat penting. Kedudukan teori itu menjadi itu kira-kira yang terkait dengan analisis korelasi. Jadi kita menggunakan analisis apa saja ya terserah ya, terserah. Kita mau analisis pakai range Spearman, gitu ya, pakai apa Pearson, SPSS tidak tidak keberatan, gitu ya, dia tidak akan menolak apa menggunakan analisis. Kita harus tahu, nah yang kita input itu data apa? Yang kita input itu data apa? Datanya data interval, data rasio, gitu ya, data ordinal. Nah maka analisis korelasinya itu bisa menggunakan tabel yang tadi ya di awal. Nah ini, jadi tabel di awal ini sebagai pedoman nanti untuk mengklik teman-teman untuk klik apa? Klik apa? Klik person gitu ya, atau gamma atau kendal atau apa gitu. Nah di sini kalau oh datanya interval, jadi teman-teman di analisisnya kliknya ya produk momen. Kalau datanya ordinal bisa gamma, bisa kendal gitu ya. Nah bisa Spearman. Jadi yang paling banyak dipakai. Kalau nominal bisa pi, bisa koefisien konvergensi gitu ya. Ini tabel ini sebagai nanti bagi teman-teman untuk klik ya di analisis gitu. Ya. Nah, analisisnya mau pakai apa gitu ya? Apa analisisnya silahkan. Ini sebagai pedoman. Di jenis telepon itu sangat mempengaruhi analisis. Kalau SPSS mah dia apapun ya akan dia baca, akan dia olah gitu ya. Dia akan mengolah apa saja data yang diinput. Tetapi kita sebagai operator itu harus tahu. Tahu kira-kira analisisnya menggunakan apa gitu ya. Bisa contohkan ada dua jenis analisis korelasi. Itu ya seperti itu. Oke, sampai sini enggak ada pertanyaan dulu. Jadi mau klik apa ya? Ya tadi pedomannya itu ya. Jadi yang pedomannya yang di tabel tadi itu sebagai pedoman. Di datanya apa ya? Data kita itu data interval, data rasio, data ordinal. Nanti untuk ngeklik di analisis. Nah, nanti teman-teman lihat gitu ya. Oke, pedoman apa ya, di dalam baik itu korelasi yang apa? Yang tunggal gitu ya. Analisis ini variabel tunggal. Juga kita melakukan analisis korelasi ganda. Gitu. Korelasi ganda ini contohnya misalnya antara ada X1, ada X2 nanti akan mempengaruhi Y gitu ya. Nah, ini namanya korelasi ganda. Jadi si variabel bebasnya itu sudah lebih dari satu ya. Lebih dari satu. Kira ini apa? Analisis korelasi ganda. X1 dengan Y kita sebut R1 kecil ya.
R1 kecil itu koefisien antara X1 dan Y, X2 kecil ini ya. Nah, R2 kecil, X2 dan Y gitu ya. Kemudian gabungannya itu disebut R besar. Korelasi antara X1 dan X2 ini ingat R1, R besar itu tidak sama dengan R1 tambah R. Nanti ada persamaan. Ada persamaan untuk menghitung R. Nah ini R besar ya. Jadi R besar itu bukan R1 kecil tambah R2 kecil, tetapi ada rumus RY X1, RY RY X1, X2, X1, dan X2-nya juga harus. Ini kira-kira rumus korelasi. Korelasi ganda itu tidak R besar itu R kecil, R1 tambah R2. Oke, sama rumus korelasi ganda. Ini rumusnya, tapi sekali lagi teman-teman bisa hitung ya. Nah ini dengan cara SPSS gitu ya. Untuk uji hipotesisnya menggunakan uji F. R kuadrat per K ya. Ini ada. Ini datanya ya, contoh teman-teman datanya, carilah korelasi ganda antara X1, X2, dan Y. Ini kalau secara manual, teman-teman bisa ngitung satu kali ya, berapa kali? Y1, X1, Y1, Y2, X1, dan X2. Jadi tiga korelasi, tiga kali menghitung, 4 kali baru dapat R besar ya. Kalau kita menggunakan apa manual ya. Nah, solusinya bisa dihitung, bisa dicoba. Masukkan aja di ada yang disebut korelasi parsial. Ya. Korelasi parsial itu adalah hubungan antara variabel ya independen dengan variabel dependen dengan salah satu variabelnya anggap tetap. Ini persamaannya ya parsial. Jadi bisa menggunakan korelasi ganda tadi ya. Ini namanya korelasi parsial. Ya. Itu dengan Y, kedua dengan Y dianggap tetap. Ya. Itu kira-kira ini kalau mau menghitung silakan teman-teman. X2-nya dianggap tetap ya. Nah, cari korelasinya ya. Ada data seperti itu nanti coba. Ini rumusnya sekitar ini uji ya untuk korelasi parsial. Dan ini korelasi parsial ya dengan X-nya dianggap tetap. Kira-kira solusinya. Itu saya kira teman-teman beberapa hal yang kait dengan koefisien. Nah, pekerjaan selanjutnya mungkin materinya tinggal 1 atau 2 kali lagi ya. Kan teman-teman minggu depan ya mulai menyusun ini judul saja dulu ya. Mulai menyusun draft judul artikel ya ini sebagai tugas akhir ya. Tugas akhirnya kan di awal perkuliahan sudah dijelaskan bahwa produk akhirnya adalah membuat artikel ya. Nah, yang nanti bisa disubmit ya di jurnal. Ini sebaiknya artikel ini yang sudah mulai terkait dengan rencana tesis ya. Nah, ini sudah rencana tesis. Silahkan dibuat judul artikelnya gitu. Nanti minggu depan masing-masing harus menyampaikan judulnya aja dulu ya. Draft judulnya nanti saya komentari kemudian kira-kira data yang harus diambil apa saja. Jadi masing-masing minggu depan itu harus menyajikan satu slide saja ya. Satu slide tentang rencana judul artikel dan kira-kira rencananya mau dipublish di mana gitu ya. Dipublishnya di jurnal apa ya. Jurnal apa. Mulai di
lihat-lihat. Ya, kira-kira eh, kira nanti silahkan mulai di nggak apa-apa. Mungkin ada dua alternatif judul ya. Itu silahkan ya. Silahkan. Jadi si judul itu seperti saya sudah jelaskan bisa untuk tugas tunggal ya. Tugas tunggal untuk mata kuliah statistik atau digabung. Nah ini dengan tugas pajuang misalnya. Nah kalau tahun kemarin ya ada beberapa mahasiswa yang menggabungkan dengan tugas pajuang itu saya kira diizinkan ya. Sudah dua angkatan ada beberapa mahasiswa yang menulis artikelnya itu mahasiswa, kemudian saya dan Pajuang gitu ya namanya. Itu boleh ya. Jadi untuk dua tugas karena kalau tidak salah di Pajuang juga ada tugas buat artikel ya. Mata kuliah apa Pajuang? Sarana dan Ya, prasarana. ada ya. Ada Ada, tugas Kak. artikel juga. Nah, itu boleh ya. Jadi boleh satu tugas artikel itu untuk dua mata kuliah. Tidak apa-apa. Supaya tidak terlalu berat. Nah, mungkin judulnya minggu depan mulai bisa dikonsultasikan dengan didiskusikan ya dengan kita di sini gitu ya. Di masing-masing silahkan kalau bisa ada rencana judul tesis gitu ya mungkin ya. Kemudian artikel apa gitu ya. Rencana judul tesis apa, artikel yang akan dibuat di mata kuliah statistik. Nah, ini bagian dari apa ya? Amanah dari program studi ya. Dia harus mahasiswa terlibat bersama dosen dalam penyusunan karya ilmiah gitu. Karena bagian dari proses akreditasi nanti ya. Nah itu ini amanah dari Propensep, jadi harus ada karya-karya bersama ya antara dosen dan itu saya kira kalau ada yang ditanyakan dulu silahkan. Jadi cukup satu slide ya minggu depan, jadi mungkin bagusnya ada judul tesis, rencana judul tesis, dan rencana judul artikel. Apakah mau di mata kuliah statistik saja boleh atau untuk dua mata kuliah itu boleh silakan. Jadi saya sudah terbiasa dengan kajian. Nah, saya lebih banyak fokus pada pengolahan data yang mungkin kontennya bisa dari Pajuang. Oh cocok gitu ya dengan rencana tesis. Kalau tidak cocok ya mungkin untuk mata kuliah statistika aja. Itu nggak silakan. Ya. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan, mangga. Ya, jadi minggu depan nggak apa-apa, seadanya aja. Seadanya saja mungkin bisa saling nyumbang saran nanti dari teman-teman. Gitu. Maaf Pak Johar, Ya, mangga. ini Pak, apa mau nanya dikit sebenarnya? Ya, mangga. Eh, jadi pas kelas RPK kemarin itu sebenarnya dari Bu Tutin sudah diminta buat bikin research roadmap selama 1 semester ini. Ya. Nah, kami yang dari kelas riset ini udah masukin judul-judulnya mungkin, tapi belum dipisah-pisah Pak, masih 1 semester, masih 1 slide semua gitu untuk semua mata kuliah. Ya. Mungkin mau minta masukan dulu aja buat judul matkul statistika terapan. Jadi rencananya judul yang saya mau angkat Sudah survei ditulis, aksesibilitas. sudah ada tulis belum? Udah ditulis Pak. Ah, boleh bisa ditayangkan nggak? Tapi saya lagi pakai HP. Mungkin Oh ya, oke oke diomongkan aja dulu. Nanti minggu depan iya, ya lebih pastinya. iya. Enggak? Ya, oke. Saya sebutin dulu aja ya Pak berarti Ya, Pak. boleh boleh. Ya. Jadi judulnya survei aksesibilitas pada bangunan stasiun
Jabodetabek. Untuk kemarin sebenarnya sama Bu Tutin udah diarahin. Mana ya? Untuk draft kuesionernya dan apa frekuensinya kayak seperti itu Pak. Mungkin Ya, nanti minggu depan coba ya, saya ya, presentasiin betul. untuk draftnya sekalian Pak. Ya. Nah, nanti Mungkin penekanannya gitu. saya ke pengolahan data dari kuesioner itu ya harus sudah ada. Iya Pak. Ya, mungkin kuesionernya silakan dengan siapa? Dengan Bu Tutin, dengan siapa ya dimantapkan. Nah, kan bagi saya yang penting datanya gitu ya, datanya. Iya Pak. Data hasil tadi mau kuesioner atau mau apa. Nah, bagi saya datanya yang penting ya. Penting datanya kemudian diolah nanti secara statistik ya. Itu ya. Jadi kok Baik. kalau instrumennya dengan saya, Oh iya Pak. instrumennya Baik Pak. dengan mata kuliah lain ya, dengan mata kuliah lain. Iya. Ya, itu ya. Nanti Iya. minggu depan disajikan ya. Iya. Untuk pengolahan datanya harus pakai SPSS atau gimana? Bebas, bebas. Oh bebas. Ya, Baik. ya. Nah mungkin itu Ya, aja Pak. ya. Oke, minggu depan ya dicoba ditayangkan rencana judul tesisnya apa gitu ya. Rencana artikel untuk mata kuliah statistika apa. Ya, teman-teman ya kira-kira nah itu ya. Mungkin ada dari mata kuliah lain. Jadi boleh saja bersama-sama gitu ya. Ini bagi saya mata kuliah statistika ingin melihat ada analisis datanya gitu ya. Kalau kontennya saya kira ya dari mata kuliah lain ya, kuliah lain kontennya gitu ya. Makanya beberapa mahasiswa dengan mata kuliah Pajuang gitu ya. Di kontennya dari mata kuliah Pajuang. Terus dilakukan survei atau apa. Nah, pengolahan datanya itu kan ada di statistik. Ya, nanti di artikel itu muncul nama mahasiswa, nama dosen statistika, nama dosen, nama Pajuang gitu ya. Itu yang sudah berjalan beberapa minggu. Dengan mata kuliah lain juga tidak menutup kemungkinan gitu ya. Kalau ada data yang bisa ya tidak terasa kan ini sebentar lagi kuliah teh berapa kali lagi ya. udah mau berakhir bulan Mei itu kan berakhir ya, berakhir bulan Mei. Jadi nanti yang penting untuk UAS itu Anda sudah submit ya. Ya nanti bukti submit bukan publish ya. Tidak usah publish. Jadi Anda nanti konsultasi kita ya di Zoom ini masing-masing nanti menayangkan artikel ya. Jadi mulai dari draft awal tuh nggak apa-apa ya. Draft awal kita bahas. Nah, mungkin nanti draft final sebelum UAS itu sudah ada draft final. Dan saat UAS itu ya Anda mengumpulkan artikel dan bukti submitnya gitu ya. Nah, bukti submit ke jurnal apa gitu ya. Biasanya kan ada email dari apa? Dari pengelola jurnal. Nah, itu aja yang disampaikan nanti. Jadi ada artikel dan bukti submit ya. Jadi tidak ada lagi ujian akhir. Tidak ada lagi ujian. Itu bagian dari ya supaya kita menulis ya, melatih menulis pun baru sudah ada karya-karya yang bisa dipakai. Baik, masih ada, silakan. Jadi minggu depan wajib ya semuanya apapun. Pokoknya pokoknya ya Anda ya kerahkan ide Anda lah ya. Rencana tesisnya kan pasti sudah punya dari awal ya. Dan rencana artikel yang akan ini apalagi kalau dengar tadi dari Pak Kita nah, di mata kuliah satu semester sepertinya sudah punya judul-judul. Itu mangga ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan oleh teman silakan. Mangga. Ini Pan, tolong nih Ade Surya ya, kok nggak muncul-muncul? Udah 2 kali ngulang mata kuliah saya ini nggak lulus lagi gimana? Di, diingatin ya Pan. Baik, Ini Prof. Ade ya kan udah angkatan berapa ya? Udah ngulang 2 kali di saya nggak lulus-lulus ya. Kalau nggak aktif ya gimana bisa lulus? Ya, ini tolong teman-teman ya aktif lah yang penting ya. Ini aktif, ada hasil yang bisa disampaikan ya. Tolong diingatkan ya, Pan. Ada nomornya kan, Adek? Ada, Prof. Ya, ya ada. Ya, Sudah oke. sempat sudah di
follow up tapi tidak ada jawaban. Mungkin nanti Ivan Hmm, telepon. ya diingetin lagi ya, diingetin lagi lah ya. Karena sayang saya udah 2 kali kontrak mata kuliah saya yang nggak lulus-lulus. Baik, kalau sudah cukup, mungkin bisa di foto ya atau apa? Oh ya, baik Prof. Untuk rekan-rekan, jika kanan mohon on cam untuk pengambilan screenshot absensi. Baik, mohon izin untuk saya screenshot. Oh ya, 1, 2, 3. Baik, sudah di screenshot untuk Ya, absensi. Terima ya, kasih Prof. baik, baik. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri kalau tidak ada lagi pertanyaan pertemuan kali ini. Sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Dikirim ya di grup ya kan ini Baik hasil Prof. ya screenshot. Baik, Baik, terima kasih. sama-sama Prof.